Halo semua, perkenalkan nama saya Aldi Saputra Manik. Menurut dari cerita sejarah dari wisata tersebut, dahulu tepatnya di desa Sionom Hudon, kecamatan Parilitan, sepasang suami istri memiliki seorang putri sangat cantik dan menawan. Akibat kecantikan yang dimilikinya pun tersebar ke seluruh penjuru desa sekitarnya. Banyak lelaki yang sangat terpikat akan kecantikannya, namun dia tetap menolak pinangan. Sejumlah lelaki dari berbagai penjuru desa tetangga. Suatu hari, seorang pemuda dari keluarga yang kaya raya, yaitu Marga Brutu, datang tanpa basa-basi langsung ingin meminangnya. Karena telah menaruh cintanya kepada seorang pemuda miskin yang baik hati, yaitu pariban kandungnya sendiri atau anak dari adik perempuan bapak si Boruti Nambunan. Dia tidak mau dinikahi oleh pemuda tersebut. Banyak tantangan diberikan kepada pemuda itu, yaitu Marga Brutu, untuk bisa dipinangnya. Namun semua itu kembali kepada sang ayah Boruti Nambunan. Dia langsung mengungkapkan niatnya untuk meminang putrinya. Awalnya ayah Boruti Nambunan masih menolak. Namun rupanya telah Marga Brutu sudah memiliki senjata ampuh untuk meluluhkan hati ayah Boruti Nambunan. Kepada salah satu, dia menyediakan dan memberikan hamparan tanah yang luas yang dipenuhi kerbau. Di atasnya ditambahi 24 bakul emas jika bersedia merestui pinangannya. Melihat ayah Boruti Nambunan yang suka bermain judi dan banyak hutang, dan ini pun langsung menerima tawaran Brutu dan menerima persetujuan. Sang ayah pun langsung menyerahkan putrinya. Melihat perasaan Boruti Nambunan, dia tidak akan mau menikah dengan Marga Brutu tersebut karena dia tidak akan mengkhianati paribannya sendiri. Si Brutu memberi peluang kepada Boruti Nambunan. Dia memotong satu ekor kerbau setiap harinya sebelum acara pesta. Dia menantang si Boruti Nambunan untuk melayani para tamu selama 7 hari 7 malam dengan perjanjian jika mampu menyediakan kebutuhan pesta itu selama 7 hari 7 malam, maka ia akan mundur meminangnya. Tapi sebaliknya, jika si Boruti Nambunan tidak mampu melayani para tamu selama 7 hari 7 malam, maka ia harus bersedia jadi istrinya. Acara pesta pun dimulai hari pertama hingga hari yang kelima, dan si Boruti Nambunan masih tahan untuk melayani pada hari kelima, dan ia pun mulai kelelahan. Akibat kelelahannya itu, dia beristirahat dan tertidur di dalam sebuah rumah yang panggung, dan di dalam panggung rumah itu dia tertidur pulas. Dan saat itu jumlah pengikut Marga Brutu pun langsung memotong tiang rumah tersebut dan mengangkut secara bersama-sama rumah itu ke kampung halaman di desa Ulu Merah, dengan melewati hutan belantara. Hingga pada malam hari, Boruti Nambunan pun tertidur pulas. Namun menjelang dini hari atau pagi hari, saat beberapa kilometer lagi dari kediaman Marga Brutu, tepatnya di Leng Simpon, salah satu kaki pengikut yang mengangkut rumah itu terantuk sebuah batu dan nyaris mengakibatkan rumah tersebut jatuh ke tanah, dan Boruti Nambunan pun terbangun. Ternyata dirinya telah dibawa, dan dia menyadari dia itu sudah dibawa oleh sekutu dari Marga Brutu atau dari pengikut Marga Brutu tersebut, dan dia meminta agar berhenti sejenak di dalam simpon itu. Saat itulah Boruti Nambunan terus menangis sambil menancapkan sepotong kayu ke tanah, sehingga air matanya itu memenuhi sebuah kumparan kecil dari tancapan kayu sambil menangis. Dan dalam kumparan itu ada air mata Boruti Nambunan yang berisi dan memenuhi kumparan tersebut. Dan dia terus menangis dan menyesali karena dia mengaku
telah mengkhianati cintanya kepada peribannya. Dengan hati terpaksa, langsung melanjutkan perjalanan ke rumah warga Brutu. Saat tiba di desa kedua orang tua Brutu, mereka langsung menyambut rombongan anaknya dan juga kedua orang tua dan menyambut kedatangan mereka. Dan melihat rumah Brutu yang 7 tangga ke atas, dan untuk memasuki rumahnya, Boru Tinambunan dengan berat hati untuk melangkahkan kakinya untuk menaiki tangga demi tangga. Boru Tinambunan pun naik ke tangga. Sayangnya tangga ke-6, si Boru Tinambunan jatuh dari tangga dan pingsan. Dan setelah diberi pertolongan, namun tak kunjung sadar, hingga pada akhirnya Boru Tinambunan pun menghembuskan napas terakhirnya. Akhirnya marga Brutu pun hanya bisa untuk meratapi nasibnya. Orang tua dan keluarga si Boru Tinambunan pun langsung membawa jasad putrinya. Nah, dari cerita itulah tercipta sebuah kolam kecil air mata Boru Tinambunan, yaitu perkubangan kecil di perbatasan Kecamatan Parilitan, Kecamatan Kabupaten Papak Barat. Jika dari hasil penelitian saya yang saya dapat dan saya simpulkan, sejarah dari wisata tersebut adalah berawal dari putri yang tidak mau dinikahi oleh raja. Dan setelah itulah dia menangis dan terciptalah kubangan kecil. Dan sampai sekarang air itu tidak kering. Dan beberapa masyarakat di sini akan meyakini jika air mata tersebut air cari jodoh. Jika orang cuci muka kepada air tersebut, kita bisa dimudahkan untuk mencari jodoh. Nah, sekian dari penjelasan atau penelitian yang saya dapat dari objek wisata Nyelo Boru Tinambunan, supaya ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas Juah Bantakarina.